Azhar Sifa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang teori asal-usul kehidupan dan evolusi. Materi ini akan membahas bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi serta bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video terlebih dahulu. Video pembelajaran berikut ini untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana mengenai materi ini yang akan dipelajari. Silahkan perhatikan dengan baik ya. Selamat menyimak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman menonton film Jurassic Park? Film tersebut mengangkat cerita tentang kehidupan dinosaurus. Teman-teman bisa menyaksikan beragam bentuk dinosaurus yang diyakini hidup di zaman purba. Namun, saat ini hewan bertubuh besar tersebut sudah punah, sehingga kita tidak dapat melihat secara langsung keberadaannya di alam. Mengapa dinosaurus bisa punah? Apakah kepunahan dinosaurus diakibatkan oleh seleksi alam? Dan apa kaitan antara seleksi alam dengan teori evolusi? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang teori evolusi. Simak terus videonya ya. Teman-teman, kita mungkin sering mendengar teori bahwa manusia berevolusi dari kera. Meskipun manusia dan beberapa jenis kera memiliki perbedaan, nyatanya kita dan kera berasal dari famili yang sama. Namun, apakah teori ini benar? Yuk kita cek lebih lengkap di penjelasan selanjutnya. Nah, sebelum membahas teori evolusi, kita perlu tahu terlebih dahulu definisi evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti baik langsung maupun tidak langsung. Menurut konsep evolusi biologi, dinyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies yang sama yang hidup pada masa lalu. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan spesies mengalami mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, dan isolasi reproduksi, sehingga terbentuk spesies-spesies baru. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman pada makhluk hidup. Lalu, bagaimana asal mula terjadinya kehidupan makhluk hidup di bumi? Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Di antaranya, teori abiogenesis, biogenesis, kosmozoa, naturalis, dan teori evolusi kimia. Mari kita bahas semua teori ini satu persatu. Teori abiogenesis atau generatio spontanea adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup dan terjadi begitu saja secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles, Needham, dan Anthony van Leeuwenhoek. Aristoteles melakukan penelitian pada hewan-hewan yang hidup di air. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan bahwa ikan-ikan yang bertelur akan menghasilkan ikan yang sama persis dengan induknya. Akan tetapi, ia juga yakin ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Teori Aristoteles didukung oleh Needham. Ia berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air kaldu. Hal ini sesuai dengan percobaannya, yaitu merebus daging, kemudian air kaldu disimpan dalam keadaan tertutup gabus. Setelah beberapa hari, terlihat air kaldu menjadi keruh karena adanya mikroorganisme. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Ia merupakan ilmuwan yang menemukan mikroskop dan berhasil mengamati adanya makhluk kecil berupa protozoa dari setetes air rendaman jerami. Teori asal-usul kehidupan berikutnya adalah teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Munculnya teori ini secara otomatis menggugurkan teori abiogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur.
Francisco Redi melalui percobaannya menemukan adanya belatung yang muncul pada daging yang disimpan dalam stoples terbuka, tetapi tidak muncul dalam stoples tertutup. Belatung juga muncul saat daging disimpan dalam stoples yang ditutup kain kasa. Hal ini terjadi karena telur lalat masuk melalui lubang-lubang kain kasa. Percobaan Redi ini membuktikan bahwa larva yang merupakan suatu kehidupan bukan berasal dari daging atau benda mati, tetapi berasal dari telur lalat yang masuk dan bertelur pada daging. Percobaan biogenesis berikutnya dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani. Spallanzani melakukan percobaan dengan merebus air kaldu yang terdapat di dalam tabung, sampai semua mikroorganisme yang ada di dalam kaldu menjadi mati. Satu tabung ditutup, sedangkan satu tabung lainnya dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, ternyata pada tabung terbuka terdapat mikroorganisme, sedangkan pada tabung tertutup tidak terdapat mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaannya, Spallanzani menyimpulkan bahwa adanya mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari udara, bukan berasal dari air kaldu atau benda mati. Teori biogenesis selanjutnya dibuktikan dengan percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Pasteur melakukan percobaan menggunakan tabung berleher angsa. Hal ini agar memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat masuk karena terjerat pada lengkungan leher tabung. Percobaannya dilakukan dengan merebus air kaldu hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam air kaldu tidak terdapat mikroorganisme. Kemudian, Pasteur memiringkan tabung tersebut hingga air kaldu sampai ke permukaan leher tabung yang terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu, air kaldu menjadi keruh karena terdapat mikroorganisme. Dan teori asal-usul kehidupan yang terakhir adalah teori evolusi kimia. Teori ini menyatakan bahwa senyawa-senyawa anorganik yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit, membentuk senyawa organik. Teori evolusi kimia ini dikemukakan oleh beberapa ilmuwan berikut: Alexander Ivanovich Oparin, Harold Urey, Stanley Miller, dan Melvin Kelvin. Alexander Ivanovich Oparin merupakan seorang ahli biokimia Rusia. Oparin menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya. Gas-gas di atmosfer seperti air, karbon dioksida, metana, dan amonia mengalami serangkaian perubahan menjadi molekul organik sederhana. Adanya panas dari berbagai sumber energi membentuk campuran yang mengandung materi-materi dalam lautan yang panas, disebut dengan primordial soup. Primordial soup ini melakukan sintesis membentuk monomer, kemudian bergabung menjadi protobion dan proteinoid yang menyusun mikrosfer. Mikrosfer inilah yang diselubungi oleh membran selektif permeabel. Tahukah kamu mengapa makhluk hidup bisa beragam? Karena proses evolusi yang terjadi dalam waktu sangat lama. Yuk, kita mulai langsung ke pembahasan. Kita masuk langsung latar belakang. Nah, di kehidupan di bumi ini merupakan fenomena yang sangat kompleks dan telah berubah menjadi bahan kajian para ilmuwan sejak dahulu. Berbagai teori dikemukakan untuk menjelaskan asal-usul kehidupan serta bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan yang disebut evolusi. Nah, dilanjut ke apersepsi atau pemantik. Pernahkah kalian berpikir bagaimana makhluk hidup pertama kali muncul di bumi? Apakah manusia dan makhluk hidup lainnya selalu seperti sekarang atau mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Nah, kita langsung ke pengertian asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan adalah proses terbentuknya makhluk hidup pertama di bumi yang diperkirakan telah miliaran tahun yang lalu. Proses ini dipelajari melalui berbagai teori ilmiah yang didukung oleh eksperimen dan penelitian. Lanjut ke teori asal-usul kehidupan dan evolusi. Yang pertama itu ada teori abiogenis, yang kedua teori biogenesis, yang ketiga evolusi kimia, yang keempat pengertian evolusi. Nah, teori evolusi Lamarck ini
Baptiste des Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup dapat berubah karena penyesuaian terhadap lingkungan. Ia juga menyatakan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Nah, masuk ke materi teori evolusi Darwin. Charles Darwin mengemukakan bahwa teori seleksi alam yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan hidup. Teori ini menjadi dasar utama dalam memahami evolusi modern. Nah, lanjut ke evolusi materi. Di sini ada tahap-tahapan evolusi materi. Ada atom sederhana, molekul anorganik, molekul organik sederhana, makromolekul, protein, DNA, RNA, probiotin atau koeservat, yang terakhir sel pertama. Bukti evolutif. Evolusi didukung oleh berbagai bukti ilmiah seperti fosil, perbandingan anatomi, embriologi, dan biokimia. Bukti-bukti ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Lanjut di kesimpulan, teori asal-usul kehidupan ini menjelaskan berbagai pandangan ilmiah mengenai bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi, mulai dari teori abiogenesis hingga biogenesis dan evolusi kimia. Sementara itu, teori evolusi menjelaskan bagaimana makhluk hidup ini mengalami perubahan secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama melalui proses seperti seleksi alam. Tidak terasa sudah di penghujung video pembelajaran. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat belajar, terus bertanya, dan jangan takut untuk mencari tahu hal-hal yang baru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.